Al-Qailu fi kitabil karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama warasatul anbiya ingkang kula mulyakaken, para sepuh bini sepuh Kecamatan Waru ingkang kula hormati, pada Bapak tuan rumah Pak Anji ingkang kula hormati, kepada semua ketua-ketua organisasi di bawah naungan Orsid seluruhannya saja yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang kula hormati. Pertama-tama marilah kita semuanya saja menyampaikan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat besar kepada kita, nikmat-nikmat yang banyak sekali, sehingga kita kalau disuruh menghitungnya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah memberikan ilmu-ilmu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, memberikan pelajaran-pelajaran akhlakul karimah kepada kita semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya kita juga tidak lupa kepada Mursyid Thariqah Shiddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Haji Abdul Mu'ti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang mana kita tahu semua bahwa beliau telah mengajarkan tasawuf melalui Thariqah Shiddiqiyah ingkang kita hormati. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita bisa bersilaturahmi Kecamatan Waru. Mugi-mugi sedaya napa ingkang kita laksanakan pada malam hari ini yang berbahagia ini, Lailatul Sa'adah, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melaksanakan Yaumis Shadaqah, hari kelahiran beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Haji Abdul Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang keberapa? 92 barangkali 91 atau 2 92 ya. Mudah-mudahan beliau yang sekarang sedang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan kesehatannya dan bisa membimbing kita sekalian dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah nyembadani. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Hari kelahiran itu kalau kita bicarakan ya panjang lebar. Tapi untuk malam ini ya singkat-singkat saja. Ya dimulai kelahiran itu ceritanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang berjiwa yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrah itu suci, tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya dosa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia lahir, tidak punya dosa kepada kedua orang tuanya, kepada teman-temannya tidak punya, kepada masyarakat apalagi. Dan dia dalam keadaan suci. Siapa saja yang melahirkan agama apa saja tetap suci. Yuladu alal fitrah. Fitrah itu kesucian. Walaupun putranya orang Yahudi, kalau dilahirkan ya suci walaupun orang tuanya tidak suci. Tapi si yang bayi itu ya tetap dalam keadaan suci. Bapak ibunya orang Kristen, tetap si cabang bayi ya tetap suci. Apalagi orangnya orang Islam, yang bayinya itu tetap suci, tidak ada dosa apapun. Kemudian ada pertanyaan, kapan mereka cabang bayi itu nanti akan ditulis dosanya? Menurut riwayat, di kiri kanan kita itu ada penjaganya. Yang di kanan raqib, yang di kiri atid, malaikat utusannya Allah. Yang kanan itu nanti mencatat yang
amal-amal yang baik. Yang kiri ya juga mencatat, merekam. Ono rekamane niku nggih. Ya enten catetane, ya enten rekamane. Tangannya berbuat apa? Yang kiri mencatat, mengambil temannya, barang temannya tanpa seizinnya. Catat semua itu nanti pada usia berapa. Kalau dulu bisa ditentukan oleh umur 10 atau umur berapa gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Ada cilik-cilik nyekel HP gak karu-karuan itu. Ya itu pelajaran bagi kita itu. Ukurannya adalah baligh. Umurnya berapa terserah. Umur 10 wis baligh ya ono. Cilik-cilik sekolah TK kadang-kadang ngalana sing tuwa. Tulinane HP dilihat. Akhirnya yang agak besar, gambar-gambar yang tidak senonoh dilihat. Akhirnya belum waktunya balik, dia sudah balik dusui. Karena apa ya, perbuatannya itu tadi melihat hal-hal yang kurang baik itu akhirnya menjadi balik. Jadi ukurannya bukan umur lagi sekarang itu. Ukurannya adalah balik itu ya tetap balik itu. Tidak usah diukur dengan umurnya. Nah kalau sudah balik kemudian kerjalah si malaikat dua itu. Ketika lahir itu sudah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi tugas untuk di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugasnya itu dari Allah. Gak belain-belain itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali saya beri tugas untuk berbakti kepadaku. Kunya ketulisanku, kunya besar itu ya. Kunya itu mengaku kepada Allah, bukan kepada si ngomong. Ini kenapa nirana ayat Quran itu, ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan hidup manusia itu. Mulai lahir sudah diberi itu. Imannya itu bersih, kinclong. Ya, kinclong gitu istilahnya. Warsi suci, peti kaca gitu. Kalau ada nurullah datang,
disambut oleh cahaya yang di dalam iman. Akhirnya nurullah bertemu dengan nurul iman. Itu kalau dijaga, itu sebelum dia balik sudah ada itu. Tinggal nanti orang tuanya bagaimana melaksanakannya atau membimbing anak tersebut dibawa kemana. Ke jurang atau ke langit, terserah. Nabi Muhammad juga memberikan itu sudah. Innamal amalu innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak atau masolihul akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya memberikan tugas kepada si bayi itu nanti sebelum balik itu sudah ada, yaitu untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahapan-tahapan manusia hidup di dunia ini, tahapannya ada 5 itu. Yang lahir itu namanya tiflun, marhalahnya itu tahapan itu marhalah. Tiflun jadi tufulah, marhalatut tufulah. Nah, itu yang baru lahir sampai berapa tahun itu ya, sampai hampir balik, hampir tapi belum betul-betul balik. Kemudian menginjak tahap remaja. Nah itu tempatnya balik itu ya, antara itu dengan atasnya nanti, yaitu tahapan yang ketiga, namanya marhalatul murahaqah. Sampeyan tahu tulang ngoten dereng nggih. Ngene iki kula ulangi. Kula kadang kangen mau itu ngeten ngamberan niku. Gak iso nglereni. Marhatul murahaqah, masa remaja. Di antaranya 10 sampai 15 remaja nih. Nah itu tempatnya antaranya balik, menginjak tahapan yang ketiga. Nah ini rada gede-gede, istilahnya dewasa. Nah, mulai biasa ya MA, madrasah aliyah, SMA, SMK dan lain-lainnya itu tahapan ketiga. Marhalatus syabab, syabun itu pemuda, pemudi itu syab.
marhalatus syabab atau syabab. Nah, kemudian dosa tadi di mana pencatatannya? Ya itu tadi kalau sudah balik itu. Iman yang asalnya cemerlang, gilap. Kalau berbuat dosa satu kali, ketika dia balik, langsung oleh malaikat ditutuli tinta. Jadi iman yang cemerlang tadi ditutuli tinta, tertul. Wis sekali kena tutul dosa. Tapi kalau amalnya baik ya ndak usah ditutuli, ya dicatat aja. Tangannya yang berbuat direkam. Antar videonya ini mungkin dan alam hisab sana nanti. Kemudian berbuat dosa 2 kali ya tutulannya 2. Tul. Akhirnya karena berkali-kali berbuat dosa, ismun itu bukan nama, gunane sa itu ismun dosa. Kalau menggunakan sin itu nama. Man ismuka, siapa namamu? Man ismuka, itu siapa nama itu man ismuka. Tapi kalau putri man ismuki. Ya kalau ikutan sekolah ini kan ulang bahasa Arab nih, kadang-kadang ya masih katut ngawon. Hampir di sekolah ini katut ngawon. Kalau tinggalkan betul sakit. Ya dosanya akhirnya bertumpuk-tumpuk tutulannya itu. Yang asalnya cemerlang, cahaya dari dalam tidak bisa keluar, cahaya dari Allah tidak bisa masuk. Oleh karena itu maka harus digosok dengan la ilaha illallah. Tarekat Sidiyah itu ajarannya la ilaha illallah. Berkesupen sampean dengan la ilaha illallah. Nah, sampai melupakan la ilaha illallah itu nanti tebusannya emas sak gunung nggak cukup niku. Itu tahapan ketiga. Mari remaja, pemuda, pemudi. Kelorotnya mawon sih. Kadang dicatat niku. Tahapan yang keempat adalah dewasa. Istilahnya Anisa. Kalau putra ya Arijal, tapi disingkat saja Rajulah. Rajul lanang. Marhalatur rajulah itu antaranya 40 sampai 50 atau 60. Itu rajulah betul-betul itu. Malah pegawai itu biasanya umur 50, umur 55 dipensiun oleh pemerintah. Nah, saya akan menginjak kepada tahapan yang ketiga, marhalatur rajulah.
enten tiyang nuwun sewu niki nggih tanglet kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengapa umur 40 panjenengan diangkat jadi Nabiullah Muhammad, jadi Rasul. Nah, kalau niki mboten apal hadis. Jawaban Nabi umur 40 itu adalah kalau betul-betul nanti jadi manusia yang baik ya umur 40 itu hitungannya. Kalau gagal kehidupannya nanti dalam umur 40 itu, yaitu nanti akan menjadi orang yang gak karu-karuan. Itu pedomannya mengapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan Nabi pada usia 40. Itu patokan itu. Maka kepada pemuda-pemuda itu yang belum umur 40, hati-hati ya. Kalau ingin jadi manusia yang baik pada umur 40 itu nanti kelihatan. Jadi harus diinsafi itu umur itu. Itu umurnya rojula. Yang terakhir tahapannya adalah masa tua. Kayak kula niki wis termasuk tahapan kelima. Kula dikoyoki mawon. Kok umur sampean kok dawa temen jere. Sapa sih dawane ya Gusti Allah dhewe ya. Aku ora iso ndawano. Kula niku lair tahun 40. Bulan Desember akhir 40. Kula semerat Jepang teko niku tapi alit. Berjualan baris deret tiap 5 meter satu orang, 5 meter satu orang lewat dalan ingkang wonten ngajeng griyane bapak kula wonten Jombang. Jepang kula semerat. Malah kula kangen ndelik kali bapak kula. Ndelik kono ning sare meja. Lah napa kepengin ro kula. Jepang teko. Terus umur 40 niku ada suatu pedoman bahwa kita itu kalau ingin jadi ya sebelum 40 itu sudah kita latih menjadi orang yang baik, agar supaya hidup kita selanjutnya menjadi baik. Sebelum 40 hura-hura terus. Yen sewu saniki masane kaya ngeten iki. Dijagi lari-lari niku ingkang sae. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah dirimu dari 5 sebelum kedatangan 5 perkara. Irtanim pergunakanlah masamu dari 5 perkara sebelum kedatangan 5 perkara. Ini yang pemuda ini. Sababaka qabla haramika.
pergunakanlah ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini yang bersabda Rasulullah. Kata anak muda niki ngoten niku barang yang baik dibalik menjadi jelek, yang hak jadikan batal, fakta dibuang jadikan fitnah. Kembali saja kepada pelajaran Thariqah Shiddiqiyah. Iki buatan nyemoni nanggone arek-arek nom-nom lho nggih. Tapi nggih tuwa nggih buatan napa-napa, nek pancen jiwanya baca jiwa pemuda. Iltalim komsan qabla komsin. Pergunakanlah hidupnya itu sebelum datangnya 5 perkara. Ada 5 perkara itu. Yang satu itu tadi sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum kedatangan masa tuamu. Kalau cara ilmu ya yang baik loh. Masa sekolah 6 dino, absennya 3 dino. Ayo oleh separuh itu loh. Kongon ngapalno ora apal-apal. Apalno ayat iki. Bisa minggu tak takokno ora diapalno, sing diapalno ku HP-ne ya ora dadi nek ngono iku. Kula kan dagel mboten saged niku kula ngaji ngoten iki urut mawon. Guyu ya ora, mboten saged kula kendhagel malah kliru. Mboten lucu malah. Jadi istilah masa mudamu itu dengan ilmu-ilmu yang baik, baik ilmu agama maupun ilmu ekonomi, ilmu umum dan lain-lainnya yang bertujuan baik. Jangan dihabiskan masa mudamu itu. Nah, nanti kalau sudah tua seperti bapak-bapak ini ya repot. Arab sholat teler demai bokonge ngadeg gak kuat. Iya itu banyak itu. Saya saja kalau suruh jalan kadang-kadang kaki tidak apa-apa itu diangkat kok angel temen. Itu. Jadi masa muda itu harus digunakan sebaik-baiknya sebelum datang masa tuamu. Kalau terus nang ya, terus kadung, tadi komsan kopla komsen, niku mau betul kalau napa belum rencana metu dewe. Perkara yang kedua adalah ini menjaga kesehatan ini. Mulai kecil sampai besar jaga kesehatannya. Hadisnya bunyinya wasihataka qabla sakomika.
Nah yang tadi satabaka qabla romika, kalau yang ini sambungannya wasihataka qabla napa romika, mboten sakomika. Sakomika itu sakit. Jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini yang mengganggu kesehatan itu banyak dimulai dari kecil, dari remaja, wis rada tahapan pemuda, enak mangan sate. Kalau nggak ada misanan dan Bandung, yang baik datang Jombang, datang Bandung, kuliah temeriko. Nah selama kuliah ini kebuatan kata, buatan nggak ada arto kan gitu, tumbas-tumbas ngoten niku. Rawon semua enak, sate semua enak, buatan saged. Kali kuliah, kali nyambut gawe. Akhirnya setelah lulus dari kuliahnya niku, dia nggak ada harta. Aku biyen kepingin sate gak duwe duit, saiki aku duwe duit, tak terusno sate kita pangan. Jeroan-jeroan di tombas, andoi milih sing jeroane babat dan lain-lainnya. Bong duwe biar kan duwe kayak satu tuku, saiki duwe gak oleh tuku lah iki. Ya terus naik. Akhirnya ditugaskan ten ITS Surabaya niki. Darjo ITS dosen. Ya betul dangu sekolah nanti teko Inggris barang kok. Berhubung makanannya tidak dijaga, dengan dasar itu tadi biyen aku orang duwe duwe kayak iso tuku, baru saya duwe duwe kok gak oleh tuku. Niku pedoman yang salah dalam kesehatan. Akhirnya wafat. Tasenan, misalan kula sapantaran kali adik kula. Nah niku yang kedua niku kita dijaga ya. Minum juga demikian, makan dan minum itu perintahnya Allah. Nah kalau perintahnya Allah ya harus dijalankan. Kulu wasrobu, makanlah kabeh, minumlah kamu. Tapi Allah itu maha bijaksana. Di dalam ayat itu ditambahi wala tusrifu. Makanlah kamu sesuka hatimu, minumlah kamu suka hatimu, tapi niku jangan makan, jangan minum berlebih-lebihan. Enak ya leren sih mana-mana loh gitu. Barang kerasa enak diterusno sama menggeh. Akhirnya ibadahnya hilang. Niku lalami piyambak niku, misalnya kula niku
gitu kuburane ten Surabaya niku. Jadi yang kedua ini hendaknya betul-betul dijaga. Masa muda dijaga sebelum kedatangan masa tua. Kesehatan juga harus jaga makan minumnya. Sekarang kembali kepada zaman dulu itu, obat-obatan tumbuh-tumbuhan dijadikan, dulu sudah ditinggalkan. Sekarang kembali lagi ke zaman lalu. Yang ketiga ini orang tua ini yang punya. Wa ghinaka qabla fakrika. Pergunakanlah, jagalah harta bendamu, kekayaanmu sebelum kedatangan fakrika, kemiskinanmu. Jadi kalau kita sekarang diberi rezeki yang banyak, dijaga yang baik. Ya, cirinya khas itu silaturahmi, santun, sedekah. Nah, niku digunakan sedekah. Kados meniki nggih kausaharan. Niki slametane niku nggih sedekah niku. Niku enten jajan orang pirang niku sedekah niku. Nyelameti awake dhewe-dhewe. Nek kausarane ya kausaran, tetap ibadah. Nah, kalau jajan-jajan itu adalah sedekah, nyelameti awake dhewe. Jadi harta benda atau kekayaan yang kita miliki itu disalurkan sebaik-baiknya, di mana kebaikan-kebaikan itu yang membutuhkan. Nah, kalau sakit nggih sedekah jariah. Nah, bangun jamiatul sedekah jariah niku, bangun masjid, bangun jembatan, sedekah jariah kabeh. Kalau nggak ada melok urun gitu loh. Sedekah jariah itu bukan ditolak oleh Allah, langsung diberikan kepada orang tuanya yang ketika di dunia itu memberikan sedekah jariah. Ya, tiga niku sing pun masa muda sebelum kedatangan masa tua, kesehatan sebelum datang sakit, harta benda atau kekayaan sebelum datang. Rencana kehidupan itu ya seperti roda. Hari ini dapat laba, besok lagi mendapatkan kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau mengartikan jangan demi ya, demi asar, bukan. Perhatikanlah waktu asar. Nah, sampai demikian, masa Allah yang membuat waktu asar kemudian bersumpah kepada waktu asar? Nah, betul dah. Wal asri, demi asar, Allah yang membuat wal asri. Sampean sing keliru mengartikan demi asar. Jadi Allah itu nyembah nanggone waktu asar, demi lah.
perhatikanlah waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu tempatnya kerugian. Tidak ada yang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawasau bil haqi, eling-eling nanggone kanca tentang kebenaran, dan menganjurkan kesabaran kalau ada musibah. Itu dijaga betul ya. Yang keempat adalah wa firagaka qabla syughlika. Ngantuk nih. Pengantuk ya, kalau tutup loh nih. Dereng ya. Wa firagaka, kesempatan yang luang. Firagh itu kesempatan yang luang, istirahat ngoten niku termasuk firagh. Tidur niku nggih firagh. Qabla syughlika, syughlika niku kesibukan. Jadi nek turu ya ditata. Wae turune biasa jam 09.00, jam 10. Nah pagi ya tak tangi sing subuh. Mengatur waktu, menghargai waktu. Jadi kalau ada istirahat ya istirahat temenan ngono lho. Supaya kesehatan itu terjaga. Katanya turu tapi ngelamun, ngelamun pacare dan lain-lainnya. Ora sida turu. Atau tulul amal, angen-angen sing arep digayo iku saking tingginya itu sampai tulul itu artinya adalah memanjangkan amal, cita-citanya diangen-angen, ora dilampahi, ora dilakoni, ora dikerjakan, tapi diangen-angen. Iku nglamun yen sami mawon. Tulul amal itu. Kemudian kalau terangakan tulul amal panjang-panjang nanti kepanjangan. Jadi istirahat itu yang diperlukan, diisi yang enak-enak. Turu kan enak turu, tapi kancane maut itu. An-naumu akhul mauti. Tidur itu kancane mati. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Ini hidupmu itu isilah dengan yang baik-baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dari Nabi. Jadi ibadah dan akhlaknya diatur yang sebaik-baiknya. Kembali kepada la ilaha illallah. Wahai pemuda-pemuda yang menyimpang dari
ketentuan Allah. Monggo kembali saja kepada la ilaha illallah. Niki mboten nyemoni ngandani tok kula. Mboten ngrasani kok ana mikir. Saya mengajak kepada pemuda-pemuda yang selama ini ya dibelokkan oleh iblis dan teman-temannya untuk kembali kepada la ilaha illallah. Fokus saja kepada yang malam ini kita kausari, yaitu Mursyid Thariqah Sidi dia yang ajarannya adalah zikir la ilaha illallah. Itu menjaga kehidupan kita selanjutnya agar menjadi hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ngoten nggih. Ahabul a'mali ilallahi anta muda wa lisanuka rotbun min zikrillah. Niku hadis Nabi. Ahabul a'mali, amal-amal yang disukai, ilallah dari Allah atau kepada Allah itu antamuta, kalau nanti Anda itu akan meninggal dunia atau meninggal dunia, tapi walisanuka lesan sampean kabeh iku ratbun basah dari zikrullah, yaitu zikir yang baik, zikr afdalu zikri la ilaha illallah. Niku disenangi oleh Allah niku. Zikir itu banyak macamnya. Maca subhanallah zikir, maca alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah itu ya zikir. Tapi di samping la ilaha illallah itu ada tambahannya, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Maka kausaran itu diperbanyak zikirnya la ilaha illallah. Inna likulli sya'in ghayatun. Ini tunggal hadis. Inna likulli sya'in ghayatun, bahwa sesungguhnya bagi orang-orang dalam perjalanan itu ada batasnya. Maksudnya kita di dunia ini dalam perjalanan dari alam arwah menuju ke alam rahim. Telah di alam rahim 9 bulan, masuk ke alam dunia. Ini jalan perjalanannya. Si bajang bayi goyang kalau mau kita ucapkan tadi, mulai dari lahir itu tadi, kemudian menuju alam akhirat. Dari alam alif menuju ke alam alif, dari alam arwah menuju ke alam akhirat. Nah, perjalanan di dunia ini ya masih di dalam perjalanan. Umur sampean itu ya waktu sampean dhewe.
Umur kula nggih waktu kula dhewe niku. Sampeyan nggih gak ada umur ya umur sampeyan dhewe, sampeyan jaga dhewe, sampeyan isi dhewe. Catatane malaikat itu sampeyan ora-ora dhewe mboten napa-napa. Dan sing larang ya namung Gusti Allah yang melarang memperingatkan. Tapi kalau sampean boten taat kepada Allah, kepada Rasulullah, ini terserah. Kalau dunia ini adalah penjaranya orang mukmin kok. Dan sebagai surganya orang kafir. Dunia ini kita tempati orang mukmin itu sebagai penjara. Soalnya dibatasi di dunia ini, dibatasi dengan perintah-perintah Allah, dibatasi dengan zahir maupun batinnya perintah-perintah Allah, dibatasi dengan perintah-perintahnya Nabi Muhammad dan lain-lainnya. Jadi kita hidup di dunia ini ya terbatas. Maka kita tidak boleh sewenang-wenang di dunia ini. Tapi bukan kalau orang kafir itu dianggap surga. Saenak dhewe. Poso-poso usume wong mau poso, nggak makan, nggak minum, mlebu warung. Warungnya separuh ditutup, separuh melek. Bukan. Tidak ada larangan. Maka seperti surga, tidak ada batasan. Tapi bagi orang mukmin di dunia ini adalah sebagai penjara. Itu hadis Nabi kabeh niku. Tapi kalau waca nggih gak entek-entek niku ampun kula sanjangi. Kadang ngomong ngene iki ya mungkasi ya angel. Jadi 5 itu hendaknya wahai pemuda, wahai orang tua yang jiwanya masih muda, monggo dilampahi saestu sababaka qabla romika wasihataka qabla sakomika wawinaka qabla fakrika wafirogaka qabla sulika wahayataka qabla mautika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.